Aren. Baik, sudah siap, Bu? Tentunya tentang langsung praktek aja, Bu ya. Jika saya sebutkan kata kerjanya, maka ibu-ibu harus menyebutkan kata kerja yang madi dan modore, madi modore. Modore, amar sama ya. Modore amar saja ya jika diperlukan. Amar jika diperlukan ya. Yang penting mudoreknya harus ada dari kata kerja madi tentunya. Dari kata kerja akalti. Nah, akalti. Jadinya apa, Bu? Akalti. Akulu Apa? Tak kulu. Kurang tepat. Akalti. Domainnya anti ya. Berarti apa? Tak. tak tak tila tak kulina. Ustaz. Nah, tak kulina. Nah, apakah ada filamernya? Kul, enggak? kul Ya. kulti Tapi kalau untuk anti apa? Bukan kulti kul. Oh. Bukan. Kuli. Nah, kuli. oh iya kuli. Nah, kemudian selanjutnya kalau akalat, jadinya apa? Akalat. Akalat berarti. Yang tadi ya. Takulu. Tulu Takulu ya. tak tulu. Nam. Tak kulu. Nam. Nah, apakah ada amarnya untuk iya, domir iya? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Kemudian akal tum. Jadi apa akal tum? Makanlah kalian. Kuluna. Apa? Tak kulu. Kuluna. Nah, apakah ada amarnya? Ada. Apa itu? Kul. Jadi apa? Kok kul doang? Kulu. 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 Washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya kan? Kulu washrabu. Surat apa itu, Bu? Al-Baqarah ayat 185 ya atau 186. Nasrawu hani'an. Kemudian selanjutnya dari kata kerja gosalta. Gosalta. Kok taksilu. Taksilu. Kemudian apakah ada amar? Iksil. Ya. Excel. Iksil. Kemudian gosal tunna. Gosal tunna. Taksilna. Taksilna. Apakah ada amarnya? Ada. Apakah itu? Iksili. Iksilna. Ya. Iksilna. Asantun. Iksilna. Kemudian selanjutnya kata kerja berikutnya. Hafiztu. Jadinya apa, Bu? Hafiztu. Ahfizu. Ahfazu. Ahfazu ya. Bukan ahfidu, tapi ahfazu. Kemudian amarnya apakah ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau hafizna. Jadinya apa? Nanya pendek ya. Hafizna.
Apa jadinya? Oh, huna. Tahfizna. Berarti yas. Apa? Na apa Yasfidna. huna? Yahfalna ya. Ya. Yahfalna. Hah? Yahfalna, bukan yahfid ya. Yahfal. Ya. Oh Yahfalna. iya. Nah, ahsantunna. Kemudian, kalau jadi hafidti, hafidti. Berarti Tahfiz. tahfizna. Hafidna. Hafidna. Tahfizna. Gitu ya. Salah, bukan hafidna. Apa, Bu? Tafizu. Hafidti jadi apa? Tahfizu. Tafazu. Tahfazu. Tahfadina. Ya. Oh Jadinya iya. apa, Bu? Fazu. Fadina. Apakah ada amarnya? Ada. Ada Ihfiz. fizna. Ihfizi. Kok ifatna salah. Ihfizi. Ifidi salah. Ih, Ih. Ifisna. Oh, anti ya? Oh iya. ihfaldi. Paknya Oh, fathah terus, Bu ya. Jangan jadi kasrah, mentang-mentang madinya kasrah, di mudhoreknya dikasrahkan juga. Enggak. Mudhoreknya, amarnya fathah terus, Bu ya. Ihfaldi. Ya, menjadi apa, Bu? Ihfaldi. Fazu. Baik, mungkin itu dulu saja merujak kita pada malam hari ini. Kita lanjut ke pelajaran ke-15. Kita akan belajar kata kerja yang baru, Bu ya. Kata kerja yang baru, insya Allah. Ad-darsu al-khamisa asyara. Apa artinya, Bu? Pelajaran 15. ke-15. Baik. Ad-darsu al-khamisa asyara. Mada sanadrus fihi? Apa yang akan kita pelajari di dalamnya? Yaitu apa? La an-nahiyah. Silakan diharokati dulu. La an-nahiyah. La an-nahiyah. La an-nahiyatu ya. Lan nahiyatu. Kemudian la wama. La waman nafiyatani. La wama an-nafiyatani. La wama an-nafiyatani. Sudah? Yang ketiga, kada. Kada, ya kadu. Nanti ada fi'il mudhari'nya ya. Ya kadu. Terakhir, fi'lut ta'ajjubi. Terakhir, fi'lut ta'ajjubi. Baik. La an-nahiyatu la wa man nafiyatu kada fi'lut ta'ajjubi. Baik. Al-an nasyrah mujmalan. Saya akan menjelaskan secara globalnya dulu. La an-nahiyatu artinya apa, Bu? Kata larangan, ya. La an-nahiyah, la digunakan untuk larangan. Maksudnya gitu, Bu ya. La an-nahiyatu. La yang digunakan untuk larangan. Berarti kalau la biasanya artinya tidak, kalau di sini artinya apa, Bu? Jangan. Jangan. Jangan itu kalau dalam bahasa Jawa sayur, Bu ya. Sayur. Jangan bahasa Jangan gori. jangan. Kalau bahasa Jawanya jangan apa? Ojo ya. Lebih simpel, ojo. Ojo. Kalau bahasa halusnya apa, Bu? Kalau mau Inggris itu apa? Ojo. Boten. Boten. Boten tuh jangan. Buatan angsa. Oh, Boten itu tidak. boten itu tidak. Iya. Boten itu tidak ya. Bukan jangan. Boten angsa tidak boleh. Ojo Ya apa kan? ojo?
Ojo Ojo ya, masih ja. sehari-hari. Kalau Nggak Ah, maksudnya bahasa sehari-hari. halusnya. Kalau Halusnya. inggilnya apa, Krom? Halusnya nggak tahu ya. Sama, saya juga nggak tahu. boten Terus, kerja. buatan kerson nih. Apa itu? Terus, selanjutnya. La wa ma annafiyatani. Apa artinya? La dan wa ma. Tidak. La, Lah. artinya sama-sama tidak ya. Iya. Nanti Tidak. kita akan compare, kita bandingkan bagaimana cara penggunaan la an-nahiyah sama la an-nafiyah di dalam kalimat, Bu ya. Nanti kita akan bandingkan caranya bagaimana. Kada, artinya apa kada? Ada yang tahu kada? Ayo yang Namanya udah, kadab. Belum, Ustaz. Belum masa baca. nggak ada di kosakata nggak ada? Taunya kadab. Kadab adanya. Kada hampir. Nah, itu Oh udah iya bisa. ada ya. Hampir ya. Hampir. Hampir. Kada artinya Oh iya hampir. baru. Hmm. Ya kadu. Oh iya ya. Kemudian fi'lut ta'ajubi. Nah, kada ini nanti dia kata kerja, Bu ya. Kata kerjanya sama seperti apa? Nanti dia kaidahnya sama seperti kana, akan tetapi nanti penggunaannya berbeda, ya. Kaidahnya sama, cuman untuk penggunaan dalam kalimat berbeda nanti. Nanti insya Allah kita jelaskan secara rinci dengan contoh pastinya, Bu ya. Kemudian terakhir fi'lut ta'ajubi. Apa artinya? Fi'lut Kata ta'ajubi. kerja, Percaya. kata kerja takjub. Takjub ya. Kata-kata takjub. Nah, Masya Takjub. Allah. Takjub itu apa bahasa Indonesianya di sini? Kaget. Takjub. Takjub. Nah, kaget. Kaget. Jadi di sini sebenarnya lebih ke kagum ya. Karena Kagum. kalau diartikan itu sesuatu yang menunjukkan kekaguman dan keheranan. Heran itu kalau melihat sesuatu yang buruk, Bu ya. Oh iya. Kalau kagum melihat sesuatu yang baik, ya kan? Baik ya. Ya. Tapi yang dicontohkan di dalam kitab Durus Lugo itu semuanya yang baik, berarti kekaguman ya. Kita artikan Kagum. kekaguman ya. Hmm. Baik. Nanti gimana cara penggunaannya? Nah, jadi fi'lut ta'ajub kita pakai namanya kata kerja. Jadi kata sifat yang dijadikan kata kerja untuk digunakan kalimat kekaguman, gitu Bu ya. Untuk digunakan apa Bu? Kalimat kekaguman. Kekaguman. Kalau dalam bahasa Indonesia apa Bu yang betapa indahnya itu namanya kalimat apa Bu kalau dalam bahasa Indonesia? Kan ada istilahnya sendiri ya. Itu Alangkah. takjub juga sih. Ya alangkah Ah, betul. Nah, apa Bu namanya Bu? Istilahnya apa? Gak ada yang tahu juga. Kekaguman. Bahasa Indonesia. Gimana Bu? Takjub kan bahasa Indonesia juga. Takjub dari Iya, bahasa karena Arab tadi. kekaguman. Kata apa Bu? Masa kata takjub juga? Ya nggak apa-apa. Takjub memang bahasa Indonesia juga. Baik. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang la an-nahiyah. Ini adalah inti dari pelajaran ke-15, Bu ya. Kalau kemarin amar, sekarang nahiyah. Lawan katanya, Bu ya. Lawan kata menyuruh adalah apa, Bu? Melarang. Melarang. Larang. Baik. La an-nahiyatu. Harfu jazmin. La di sini adalah sebagai harfu jazmin. Ya, silakan dialokati. Harfu jazmin ya jazimul fi'lal mudhari'a. Ya jazimul fi'lal mudhari'a. Yes. Nah, ini yang saya jelaskan kemarin, Bu ya. Apa itu majzum? Ya. Sekarang baru ketemu majzum, tapi majzumnya ini hanya dikenalkan saja, belum terlalu rinci ya. Nanti majzum yang rinci itu ada di awal semester 5 ya. Awal semester 5 insya Allah. Tapi nggak apa-apa. Kita harus tahu jazm itu apa, gitu Bu ya. Hmm. Apa artinya?
harfu jazbin yajzimul fi'il mudhari'ah. Jadi huruf yang bisa menjazmkan, ya, huruf yang bisa menjazmkan, yaitu menjazmkan kata kerja mudhari'. Nah, ingat, perlu diingat, ini adalah jazm ini termasuk jenis i'rab yang berbeda dengan ism, ya. Keunikan i'rab dari ism, ya, untuk membedakan antara ism dan kata kerja. Kalau di ism mempunyai majrur, kalau di kata kerja mempunyai jazm atau majzum, gitu Bu ya. Paham nggak maksud saya Bu? Jadi kan biasanya Ya. kata kata benda itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Ya kan Bu, kata benda ya yang kita bicarakan tadi. Nah, tapi untuk kata kerja itu ada yang marfu, ada yang mansub, sama berarti ya, marfu sama mansubnya. Nah, bedanya yang ketiga ini. Kalau di ism punya jar, kalau di kata kerja Menjadi punya atau punya jazm ya, Zoom. punya majzum. Mm. Akan majzum. tetapi kita belum belajar yang mansub, kata kerja yang mansub. Nanti di akhir semester ini, kata kerjanya ada yang mansub. Gitu Bu ya, akhir semester ini. Nah, langsung kita belajar yang majzum. Masya Allah. Jadi ya gitulah. Kenapa? Mungkin mu'alif C ini karena yang paling sering dipakai itu amar dan setelah itu nahyun kan. Nah, setelah amar datang nahyun. Setelah ada perintah ada larangan. Biasanya gitu kan Bu. Nah, makanya di sini Mhm. didahulukan majzumnya. Nah, jadi majzumnya didahulukan untuk belajar kitab Durus Lugha ini. Taib. Apa harokat aslinya atau tanda aslinya apa Bu majzum itu? Kalau di majrur itu kan kasroh. Kalau Kasrah. marfu, mansub dua-duanya sama ya. Kalau marfu pasti dengan dhammah, mansub dengan fathah. Nah, kalau majzum itu dengan apa? Yang Sukun. belum disebutkan Sukun harokat ya. itu apa? Sukun. Sukun. Itu apa ya? Sukun. Nah, jadi tanda majzum itu adalah sukun yang asli Bu ya. Ingat, yang asli. Karena ada tanda yang tidak asli atau tanda far'i, tidak asli itu far'i Bu ya. Yang selain sukun tuh pasti ada. Tapi kita mungkin belum bahas ya. Nah, la an-nahiyah sama dengan amar atau kata larangan itu sama seperti amar di dalam penyandaran domir. Di dalam apa Bu? Penyandaran domir, yaitu harus apa? Harus domir apa Bu? Mu apa? Domir apa? Mufrad. Yes. Mukhatab. Muhatab. Mukhatab. Ya, mukhatab Bu. Harus bersandar dengan domain mukhatab. Nah, tetapi i'rabnya berbeda, hukumnya berbeda. Kalau di kata kerja amar itu pasti mabni. Mabni itu apa Bu? Tidak bakal bisa Tidak berubah berubah. harokatnya. Berubah. Tanda akhirannya tidak bisa berubah. Akan tetapi di kata kerja larangan itu semuanya mu'rab, hukumnya mu'rab alias bisa menjadi majzum, ya. Hukumnya apa Bu? Majzum. Mu'rab itu kita harus sebutkan jenis i'rabnya apa gitu. Jenis i'rab itu apa? Ada marfu, ada mansub, ada Ada majzum. 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 Kalau di kata kerja ya, kalau di kata kerja ada majzum. Nah, jadi di sini langsung kita sebutkan majzum ya. Dia kata kerjanya majzum, jadi tidak mabni gitu ya. Kata kerjanya apa Bu? Majzum Majzum. hukumnya. Majzum. Kalau disebutkan jenis i'rabnya berarti dia otomatis mu'rab gitu ya. Otomatis apa Bu? Mu'rab. Yang akhirnya bisa berubah. Coba di sini dicontohkan. Yang bergabung dengan anta adalah domir. Kemarin idhab ya. Kata kerjanya kembali ke taktub ya. Kemarin di kata kerja mudhari kita belajarnya yaktubu juga Bu ya. Yaktubu, yaktubani, taktubana, yaktubuna, ya kan? Nah, sekarang di kata kerja nahi atau la nahi ya, itu disebutkan lagi. Ya, taktubu menjadi apa Bu? La
taktub. Nah, Taktub. dilihat akhirannya apa? Domah atau sukun akhirannya? Sukun. Betul. Sukun. Ini adalah tanda asli jika majzum. Tapi kalau antuma gimana? Kalau antuma sama antum berbeda, yaitu alamat jazmi sukun. Nah, kalau antuma la taktuba, apa tanda majzumnya? Tanda majzumnya itu ada huruf yang hilang. Kalau kita hilangkan lah, biasanya kan taktubani, ya kan Bu? Taktubani. Apa yang hilang Bu? Huruf Nun. apa yang hilang? Nun. Berarti ketika ada la an-nahiyah, berarti ketika ada la an-nahiyah, nunnya harus hilang. Tapi ini nggak bakal kita pelajari Bu ya kalau musanna. Di bab ini nggak akan kita pelajari di bab ini. Mungkin di akhir bab semester ini mungkin ya. Jadi la taktuba. Berarti tanda majzumnya atau alamatu jazmihi apa Bu? Ada huruf yang hilang. Tidak ada. Berarti istilahnya apa? Hadfun apa? Penghapusan itu apa bahasa Arabnya? Hadfun nun ya. Jadi tanda majzumnya adalah hadfun nun. Apa artinya hadfun nun tadi? Nunnya Penghapusan nun. hilang. Nah, menghapus nun. Artinya apa, Bu? Menghapus nun. Nun. Gitu ya. Aslinya taktubani karena didahului oleh la an-nahiyah yang bisa memazumkan kata kerja mudhari, maka nunnya harus hilang. Antum gimana antum? Sama kayak antuma yang sebelumnya taktubuna. Jadi ketika ada la, nunnya harus hilang menjadi apa, Bu? Taktubu. La taktubu. Masya Allah. Oh ya, di sini failnya nggak dibedain Bu ya. Kalau la taktuba mana failnya Bu? Alif. Alif. Kalau la taktub failnya apa? Kalau la taktub. Domir mustatir. Masya Allah. Anta, Kalau la anta. taktub domirun mustatir ya, sama seperti amar ya, sama seperti amar. Domirun mustatir takdiruhu anta. Antum la taktubu mana failnya? Wow. Wow, jamaah. Nah, mawul jamaah. Kemudian tanda majzumnya apa? Alamatul jazmi apa? Sama kayak antuma tadi, yaitu apa? Gimana huruf nun? Oh, Nun. Hadfun nun Nun. alias apa? Hadfun nun. Menghapus Huruf nun. Tapi ingat Bu ya, wawul jamaah selalu ada tambahan huruf, yaitu apa Bu? Ketika nggak ada Alif. huruf selain waw, alif ya. Tapi kalau Alif. taktubuna ya alifnya harus hilang karena ada huruf selain waw. Taktubuna. Atau setelah wawul jamaah ada domir lagi. La taktubuhu. Jangan menulis dia. Jangan menulisnya. La taktubuha. Ya, misalkan seperti itu. Maka alif di setelah waw harus hilang. Intinya Hilang. kalau ada huruf selain waw, setelah waw, itu harus hilang alifnya. Tapi kalau tidak ada huruf setelah waw, maka alifnya harus muncul. Namanya alif apa, Bu? Ada yang masih ingat? Nih, pelajaran semester 2 ini. Ambil apa adik kan? Ariful apa, yuk? Ini pelajaran semester 2 ini. Gimana? Isnaini. Namanya alif apa ini? Aliful isnan. Yang ini, Bu, yang setelah waw. Beda. Aliful isnan itu yang latak tuba. Iya, itu aliful isnan. Tapi di latak tubu, alif setelah waw. Nah, ini bukan aliful isnan. Masa dua orang. Aduh, gak ada yang inget Hamzah nih. itu betul. Hamzah. Aduh, merojaah Bu yang semester 2 Bu. Semester 2. Hamzah. Master ini aja lupa. Namanya aliful farikoh ya. Jangan-jangan belum ada yang Baru dengar nih. dengar. Bu Masa Eni baru dengar? sama Bu Irna itu ini kan nggak sama saya ya. Iya, baru dengar kata Ustaz. Iya, kayaknya Buat apa? Ciria namanya? pernah dengar Iya, nggak? Buat baru Ciria dengar juga. pernah nggak? Baru dengar Aduh. Pak Ustadz. Aliful apa, Namanya Ustaz? aliful farikoh ya. Aliful farikoh.
Ini Fariko. alifnya namanya, iya, farikoh. Saya tulis, Bu. Aliful Baru farikoh. baru tahu ya, Mbak Heni ya, baru tahu Iya, ya. baru dengar. Baru dengar, Mbak. Jangan nggak sama saya aja kayak belum. Saking lupanya, Bu ya. Atau memang saya belum menjelaskan. Kayaknya pernah deh. Kelewat kali Di Ustaz. semester 2. Semester 2 saya nggak inget kok. Ada kok. Di bukunya ada, Bu. Kalau kelewat, kayak jarang, Bu. Hampir nggak mungkin kalau ada bukunya saya lewatin tuh. Hampir nggak mungkin. Ya, tapi nggak apa ya. Tapi kita meroja. Aliful farikoh artinya apa? Untuk membedakan, ya. Jadi alif di situ untuk membedakan karena ada kata kerja yang diakhiri dengan waw, itu yang melakukan hanya satu orang. Nah, kalau di sini kan yang melakukan berapa orang, Bu? Ya, pokoknya jamak ya. Jamak itu berarti Banyak. lebih dari dua, ya. Intinya lebih dari dua. Nah, jadi aliful farikoh untuk membedakan kata kerja yang diakhiri dengan waw itu kalau ada alifnya berarti banyak yang melakukan. Kalau nggak ada alifnya berarti hanya satu orang yang apa, Bu? Melakukan pekerjaan tersebut. Sebut. Itu, Bu ya. Alhamdulillah. Aliful farikoh ini namanya. Berarti kalau di kata kerja amar kemarin juga demikian, Bu ya. Uktubu, iksilu. Nah, itu ada alifnya, Bu ya. Nah, itu namanya alif apa, Bu? Sama. Aliful Kok farikoh. Sama di kata kerja. Madi, Bu ya. Di kata kerja madi juga. Katabu, foroju. Nah, itu semuanya pakai alif. Ya. Semuanya ada alifnya. Namanya alif apa, Bu? Alif Aliful farikoh. farikoh. Maka di Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu pasti ada alif ya, Bu. Ya kan? Amanu. Maaf tadi Terus diulang Ustaz. Tadi itu gimana? yang mana, Bu? Kalau Ya. kalau apa yang berarti banyak yang perbedaan. melakukan itu? Nah, kalau ada alifnya itu banyak yang melakukan. Kalau tidak ada alifnya berarti satu orang. Gitu ya. Simpelnya gitu Ya, aja, Bu. ya. Nah, karena kata kerja itu ada yang diakhiri dengan waw juga. Misalkan yada'u misalkan. Yada'u, da'a yada'u. Ya kan? Yada'u. Iya. Kalau nggak ada alifnya berarti dia hanya satu orang yang melakukan dakwah gitu kan. Atau mengajak atau mengundang ya kan. Ada'uka ya kan. Tapi kalau ada alifnya, hum yuriduna an yada'u. Nah, yada'u itu ada alifnya. Nah, maka yang di sini yang mengerjakan adalah orang yang banyak. Banyak. Ya, lanjut ya. Sekarang ke domir yang mu'annas. Sekarang domir yang mu'annas. Anti. Nah, kalau taktubu menjadi apa, Bu? La taktu. Bi. La taktubi. Nah, berarti di sini alamatu jazmihi apa, Bu? Sama seperti antuma sama antum. Yaitu apa? Kan aslinya taktubina ya. Nah, berarti apa, Bu? Tanda jazmnya? Harfun. Harfun nun. Harful ya. Nah, harfun nun. Kok harful ya? Kalau harful ya-nya harus hilang, Bu. Di sini kan ya-nya masih muncul, Bu. Harful ya. Ya. Harfun Harfun menghilangkan. Kan? Oh ya, menghilangkan. Harfun. Harfun nun ya. Kita sebutkan yang hilang. Kita sebutkan yang hilang itu apa? Ya. Gimana, Bu? Bukan huruf ya. Harfun itu bukan huruf ya. Pakai Harfun zat. ini kan. Nih, Bu, lihat, Bu. Harfu. Dia tulisan harfu, bukan harfu ya. Bukan harfu ya. Harfu. Harfu itu artinya menghapus. Memang hampir mirip ya pengucapan lafadznya ro sama dal, sama-sama sukun soalnya. Harfu. Harfun nun. Jadi di sini kita yang selain sukun, kita fokus i'rabnya atau tanda i'rabnya itu adalah huruf, Bu ya. Kita fokus ke huruf gitu. Terus selanjutnya antuma menjadi apa, Bu? Sama seperti sebelumnya antuma, yaitu apa? Tuba. Nah, otomatis tanda majzumnya juga sama, yaitu apa? Alamatul jazmihi apa, Bu?
Harfun nun. Nah, kemudian yang terakhir antunna. Nah, ini kan ketemu nun niswah pasti Bu ya. Kalau ketemu nun niswah berarti nggak ada tuh kata-kata majzum. Harusnya apa Bu? Mabniyun. Mabni. Kok masuk? Mabni. Ketemu Oh, nun niswah itu Ustaz. pasti mabni. Semua kata kerja apapun, mau amr, mau mudhari, mau maldi, ya kan? Yang mudhari aja yang seharusnya mu'rab, yang bisa berubah-berubah tanda i'rabnya, ini aja bisa menjadi mabni karena ada nunun niswah. Gitu Bu ya? Nah, Nah, ada nun nisbah itu menjadikan kata kerja itu pasti, Bu, pasti tanpa terkecuali itu mabninya. Nah, sehingga di sini disebutkan la taktubna itu alamatul bina ya, bukan alamatul jazm ya. Kalau jazm itu pasti i'rab, apa mu'rab. Nah, di sini adalah mabniun ala sukun. Nah, kita fokus di mana, Bu? Huruf apa, Bu? Sukunnya itu maksudnya di huruf apa? Sukunnya. ba. Ba. Nah, mbaknya ya. Nah, jadi sebelum domirnya. Nah, mana domirnya di sini? Latak tuh benar failnya mana? Nah, Nah, Nun niswa. Nunun niswa. Kalau latak tuh bi, mana failnya? Latak tuh bi? iya. Harfun nun. Duh. Fail sama Apa? tanda i'rab beda, Bu. Oh, Bedakan antara fail dengan tanda failnya i'rab. Failnya mana? iya dong. Iya. Ya Nah, mutakalim. ya Iya. namanya ya apa? Yang Namanya ya mutakalim. apa? Naam, ya Mutakalim. ul mutakallimi. Insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan tentang apa ini? Hala an-nahiyah ya. Nah, jadi kita sebelum belajar mansub, nah, kata kerja yang mansub, kita sudah dikenalkan kata kerja yang majzum melalui la an-nahiyah. Ini dikenalin saja la an-nahiyah ini dia memajzumkan kata kerja mudhari yang domainnya apa Bu? Mukhatab. Mukhatab. Kecuali ketemu nunun niswah. Kalau ketemu niswah itu pasti pengecualian kalau di kata kerja mudhari ya. Ya. Pengecualian yang lain mu'rab yang mana dia bisa marfu mansub majzum di sini kalau ketemu niswa ya udah kata-kata jenis tiga i'rab itu ya nggak berlaku lagi intinya mabniun al sukun terus pokoknya gitu Bu ya selalu mabni ala sukun mau dia ada lanya mau dia tidak ada lanya. Jadi nggak berpengaruh di situ. Coba kalau kita hilangkan lanya, tetap taktub benar nggak? Ya. Tetap nggak? Tetap Iya. kan? Karena dia mabni. Iya. Coba kalau la Iya. taktuba, apakah kalau dihilangkan la, dia tetap taktuba saja? Enggak kan? Nah, kalau Tidak. kita hilangkan la menjadi taktubani. Kalau kalau kita hilangkan la berarti taktubina, ya kan? Nah, cuman yang di la taktub benar karena selain ketemu nunun nisbah itu mu'rab bisa berubah ba. tanda i'rabnya. Bisa berubah-berubah i'rabnya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Yakin nggak ada? Alhamdulillah. Ada. Ini hampir sama dengan amar Bu ya. Bedanya amar sama nahyun apa Bu? Kalau amar itu kata kerjanya pasti apa Bu? Mabni. Cuman tanda mabninya hampir sama Bu ya. Tanda mabninya itu ada yang sama dengan tanda i'rab, tanda jazmnya dengan apa? Bahkan semua sama ya. Dengan nahyun. Dengan apa Bu? Nahyun. Nahyun. Yun. Misalkan ini. La taktub. Amarnya apa la taktub? Uktub kan? Tub. Karena uktub itu mabni, kita sebutnya mabniun ala sukun. Tapi kalau la taktub, karena dia bukan kata kerja yang mabni, nanti kita sebut langsung jenis i'rabnya apa? Oh, dia jenis i'rabnya majzum. Berarti kita sebut alamatu jazmihi as sukun. Karena kata kerja mudhari di sini tidak apa Bu? Tidak mabni, tapi apa? Mu'rab. Mu'rab. Misalkan yang antum misalkan
Latak tubuh. Amarnya apa, Bu? Amarnya. Latak tubuh amarnya apa? Iktubu. Uktubu. 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 Nah, uktubu kita sebut mabniun ala hatfin nun kan? Nah, jadi sama tandanya sama. Sama-sama hatfun nun sebenarnya. Tapi kita sebut mabni ala hatfin nun, bukan manzum, bukan. Tapi apa? Mabniun ala hatfin nun. Dia tanda mabninya adalah menghilangkan nun. Selalu menghilangkan nun. Tapi kalau latak tubuh kita jangan katakan sama. Tanda apa, bukan mabni lagi, tapi kita katakan alamatu jazm karena dia mu'rab. Kita harus sebut apanya, jenis i'rabnya. Kita harus sebut jenis i'rabnya, apakah dia marfu, mansub atau majzum. Kita sebut. Tapi walaupun yang satu mu'rab, yang satu mabni, tapi tandanya sama. Itu Bu ya. Tandanya sama kan, sama-sama hatfun nun. Gitu ya, tandanya sama. Nun. Jadi fi'il amar Sama. ada persamaan dengan fi'lun nahyi, ya kan? Kata larangan dengan kata perintah itu ada yang sama dari segi apa? Dari segi tandanya, ya. Dari segi tanda akhirannya, gitu. Ya kan, Bu? Uktub sama la taktub. Uktuba sama la taktuba. Jadi akhirannya sama semua kan, Bu? Akhirannya sama semua. Akhirannya Bu ya, akhirannya yang walaupun hukumnya ada yang berbeda, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Hukumnya ada yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Ini tapi udah jelas kan ya Ustadz, maksudnya Apa ya? yang menjadi mabni itu hanya di jamak ya, jamak Di jamak mukhatab muannas ya. ya. Iya, jamak Jamak muannas muannats yang sama pasti. Udah, itu doang yang kalau mabni yang yang di sini. oh iya ya. Ya, Yang iya, di cuma sini itu harus aja ya, satu ya. yang Yang jadi mabni. lainnya enggak ya, mu'rab. Ya, yang lainnya enggak. Mu'rab, yang lain mu'rab. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa? Ma'an nafiyah sama la'an nafiyah ya. Baik, ini sebenarnya sudah kita pelajari di semester lalu. Cuman mungkin ada kasus yang lainnya yang kita pelajari sebelumnya. Kalau la pasti ketemu filon mudhari, kalau ma pasti ketemu apa, Bu? Ketemu filon Madi. madin pada umumnya ya. Pada umumnya seperti itu. Tapi di sini enggak, Bu. Justru kebalikannya. Justru bukan kebalikannya ya. Terkadang ma itu bisa untuk filun mudhari. Ma terkadang ya. Ini yang kita pelajari di sini. Terkadang ma bisa digunakan untuk apa, Bu? Filun mudhari, menafikan filun mudhari. Karena pada umumnya seperti yang kita ketahui di semester lalu, itu ma harus fi'lun madi, ya kan, Bu? Ma qara'tu, ma darosta, ma darosti, ya kan? Itu menafikan kata kerja madi. Nah, tapi di sini kita dikenalkan bahwasanya ma bisa juga untuk fi'lun mudhari. Coba diharokati dulu. Ma'an nafiyatu tanfil fi'lal madi. Madiyah ya, madiyah. Tanfil fi'lal madiyah. Fi'lal madiyah. Wa qad tanfi al fi'lal mudhari'ah wa yakunu zamanuhu lil hali faqat. Wa qad tanfi al fi'lah tanfil fi'lal mudhari'ah wa yakunu zamanuhu lil hali faqat. Lil hali faqat. Apa artinya, Bu? Lil hali faqat. Artinya adalah terkadang bisa digunakan untuk menafikan kata kerja mudhari. Terkadang bisa menafikan kata kerja mudhari tetapi wa yakunu zamanuhu. Nah, zamannya
dan zamannya yakunu minhu lil hali faqat. Jadi zamannya itu hanya untuk sekarang saja ya, hanya untuk sekarang. Jadi atau perubahan yang dulunya yang dulunya pernah melakukan sekarang tidak. Nah, jadi lil hal itu ada dua pertimbangan Bu ya. Bisa untuk zaman sekarang saja ataupun zaman yang berubah. Maksudnya yang sebelumnya itu dia melakukan sesuatu, sekarang tidak gitu. Makanya lil hali. Gitu Bu ya. Nanti saya contohkan ya. Madhabtu. Apa artinya Bu? Madhabtu. Saya Saya tidak pergi. Baik, nakra jama'atan ma dhahabtu. Ayo. Ma zahabtu. Kemudian kalau dijadikan kata kerja yang mudhari, di sini dicontohkan ma asyrabul qahwata. Apa artinya ma asyrabul qahwata? Saya tidak Saya tidak minum kopi. minum kopi. Saya tidak minum kopi. Berarti kalau di sini kalau lil hal sekarang saya tidak minum kopi atau juga bisa dulu sebenarnya suka minum kopi tapi karena di sini sebutkan ma'asyrabul qahwata berarti sekarang baru tidak minum kopi. Kopi. Gitu Bu ya. Jadi ada dua pertimbangan antara yang satu untuk sekarang saja atau perubahan dari sebelumnya tidak pernah sebelumnya minum kopi sekarang tidak minum kopi gitu ya. Ini ada dua pertimbangan. Baik. Al-fi'l mudhari' manahu al-ana. Jadi di sini maksudnya kata kerja mudhari'nya adalah untuk masa atau waktu apa Bu? Waktu yang sekarang. Gitu ya. Baik, nakra jama'atan ma asyrabul qahwata. Ayo. Ma asyrabul qahwata. Kemudianlah an-nafiyah. Tanfil filal mudhari' wa yakun zamanuhu lil mustaqbal. Nah, di sini memang pada umumnya la yang di sini untuk menafikan itu untuk menafikan kata kerja mudhari' wa yakunu zamanul mustaqbal dan zamannya atau waktunya itu untuk yang akan datang. Wa qad yakunu zamanuhu lil hali idza dallat alaihi qarinah. Dan terkadang dia itu zamannya hal seperti yang ada ma-nya Bu ya. Yang ma tadi, ma asyrabul qahwata. Nah, ini kan zamannya sekarang ya. La juga bisa zamannya sekarang tetapi idza dallat alaihi qarinah. Apa artinya? Jika ada yang menunjukkan tanda ya atau dalil. Qarinah itu bisa tanda, bisa dalil, bisa apa lagi Bu? Petunjuk. Petunjuk ya. Petunjuk yang mana dia menunjukkan zaman yang sekarang. Nah, ini contohnya ya. Oh ya, udah diharakatin belum, Bu? Wa yakunu zamanuhu lil mustaqbali. Ya wa yakunu zamanuhu lil mustaqbali wa qad yakunu zamanuhu lil hali idza dallat alaihi qarinatun. Idza dallat alaihi qarinatun. Sudah? Dah. Ustaz. Ada yang masih bingung nggak Bu antara lan man nafiyah sama la an nafiyah? Jadi intinya man nafiyah itu sebenarnya untuk fi'il madin, tapi bisa digunakan untuk fi'il mudhari', tapi waktunya harus sekarang atau perubahan ya yang tadi yang saya jelaskan. Tapi di sini kita artikan sekarang aja ya biar lebih mudah, biar nggak bingung. Kemudian kalau la nafiyah pada umumnya la nafiyah itu lil mustaqbal, waktunya. Tetapi bisa digunakan untuk waktu yang masa sekarang. Tetapi ada syaratnya yaitu ada tandanya, entah tanda waktu keterangan waktu itu sendiri atau yang lainnya gitu ya. Kalau di sini disebutkan keterangan waktu itu sendiri yaitu al-an ya. La adhabu, la ashrabul qahwatal ana. Gitu Bu ya. Jadi ada korinahnya. Mana di sini korinahnya? La asyrabul qahwatal ana. Korinahnya mana? Nah,
Al-ana. Al-ana, ya kan? Keterangan waktunya. Ini adalah petunjuk bahwasanya di sini kata kerja mudhari'nya untuk zaman sekarang. Nah, beda sama yang di awal baris tadi yang la adhabu. Kalau la adhabu berarti ini untuk zaman kapan, Bu? Mus Mustaqbal. Mustaqbal. Mustaqbal artinya apa? Waktu yang akan Halo? datang, Mas. Yang akan datang. Nah, waktu yang akan datang atau future ya yang lebih familiar bahasanya. Future, future, future tense, future tense, future, future. Terus selanjutnya kita baca sama-sama Bu ya. Nakra zamatan kafina ba'di la azhabu. Ayo, La azhabu. Al-habu. la ashrabul qahwatal ana. Ayo, La ashrabul qahwatal ana. Baik, ahsantun jami'an qiraah mumtazah. Di sini al-fi'l mudhari' manau al-an li wujudil qarinah. Nah, silakan dialokati. Al-fi'lul mudhari'u ma'nahu al-ana. Ma'nahu al-ana li wujudil qarinati. Li wujudil qarinati karena ada tandanya gitu ya. Nah, karena ada tandanya. Selanjutnya, Ustaz, kada. tadi mau nanya Ustaz. Ya, tafadhol. Jadinya Ya, silakan. la ashabu itu saya tidak akan pergi atau gimana Ustaz artinya? Setelah adabu ya saya tidak pergi, tapi untuk zaman yang akan datang gitu aja. Jadi saya tidak akan pergi gitu. Jangan kasih akan, nanti selamanya nggak bakal pergi. Maksudnya saya tidak pergi gitu aja berarti untuk besok atau besoknya lagi gitu. Saya tidak pergi hari ini mungkin. Besok maksudnya. Saya tidak pergi. Kalau yang la asyrobul kohwata ana itu sama ma asyrobul kohwata berarti untuk sama-sama masa kini, masa sekarang gitu ya Ustaz? Sama, sahih. Ma'asrobul kohwata sama la asrobul kohwatal ana, sahih. Sama Bu, sama. Hanya beda penggunaan kata Bu ya. Kalau yang satu pakai ma, yang satu pakai la. Dan kalau la harus tambahkan tandanya, korinahnya, yaitu keterangan waktu itu sendiri. Mana? Nah, Ya. baik. Gitu ya. Lanjut kada yakadu. Ini biasanya kalau sudah masuk hiwar, itu nanti ada yang namanya panas kan ya? Mau minum adek, mau minum adek. Allah dia mau minum Mayana. Ya, lanjut Bu ya. Kada, artinya adalah apa? Nah, panjang sekali nih. Silakan diharapkan dulu Bu ya. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Ya'malu amala kana. Fi'lun madin. Ya'malu amala kana. Yarfa'ul lisma wa yansibul khobara. Yarfa'ul lisma wa yansibul khobara. Wa khobaruhu yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an. Wa khobaruhu yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an. Wa khobaruhu yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an. Wa hiya min af'alil muqarabati. Wa hiya min af'alil muqarabati. Ay qaruba an yaqa'al khobaru. Ay qaruba an yaqa'al khobaru. Tetap tunai jami'an? Ai apa Ustaz tadi? Ay Ay, qaruba. Ayi. Ai saja Bu. Ai itu artinya Ay. atau au. Ai sama au sama artinya ya. Ai. Jadi yaknya sukun.
Ai koruba an yaqa'al khobaru. An yaqa'al khobaru. Sudah ya? Baik. Ya, Al-an Ustaz. nashrah. Fi'lun madin ya'malu amala kana. Apa artinya, Bu? Fi'lun madin ya'malu amala kana. Sesungguhnya. Ya. Kata kerja madi yang pekerjaannya seperti yang dikerjakan kana. Pekerjaannya seperti yang dikerjakan kana. Apa maksudnya pekerjaannya? Nguli atau ngajar atau gambar? Apa Bu kerjaannya, Bu? Cara kerja ya. Kerjanya apa? Oh, kerjanya maksudnya apa? Yarfa'ul lisma wa yansibul khobar. Itu, Bu. Bukan kata kerja asli, Bu, ya. Kerja makan, apa kerja nguli, mengantor atau kerja yang lainnya gitu, Bu, ya. Ini maksudnya kerjanya apa? Maksudnya yarfa'ul lisma wa yansibul khobar. Dia memarfukan isam dan memasukkan khobar. Maksudnya kerjanya di situ, Bu. Tadi kata apa? Kerja yang lain. Hmm, hmm, hmm. Terus selanjutnya makan malam. Selanjutnya wa khobaruhu yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an. Dan khobarnya harus atau diwajibkan, ya. Diwajibkan berupa kata kerja mudhari'. Khobarnya, Bu, ya. Harus diwajibkan kata kerja mudhari'. Nggak boleh seperti kana yang kita pelajari. Kana Muhammadun fil fasli. Nah, itu kan khobarnya keterangan tempat, Bu, ya. Kalau kada nggak boleh seperti itu. Kada khobarnya harus kata kerja. Nanti kita akan contohkan di sini, ya. Khobarnya harus apa, Bu? Keterangan, Mudhari'. keterangan. Filon mudhari'. Kata kerja. Oh, jadi harus kata kerja mudhari', ya, khobarnya. Wahia min af'al muqarabah, dan dia termasuk kata kerja dekat, maksudnya hampir, ya. Kata kerja hampir itu nanti ada yang lainnya, tapi saya lupa apa saja. Ausaka, termasuk ausaka, ya. Atau yang lain saya lupa kata kerja yang lain. Kemudian korubaannya ko alfa baru atau artinya adalah mendekati terjadinya berita tersebut. Ya, intinya mendekati, intinya adalah hampir aja. Korubaannya ko alfa baru. Ini adalah hampir gitu aja, Bu, ya. Hampir kan kalau dimaknain dijabarin gimana, Bu, artinya, Bu? Susah, ya. Ya ini kalau dijabarin korubaannya ko alfa baru mendekati terjadinya berita. Aneh, Bu, ya. Terjadinya berita. Intinya hampir, ya. Intinya hampir. Nah, di sini Nyaris. dicontohkan nyaris. Masya Allah, nyaris. Ya, bisa jadi nyaris. Baik. Kadal mataru yang zilu. Apa artinya, Bu? Kadal Ya. mataru yang zilu. Hujannya hampir Turun. turun. Naam. Mana isim kada? Isim kadanya di mana? Matoru. Mataru. Al-mataru. Khobarnya mana? Turun. Yang zilu. Lu. Yang zilu. Ada yang mungkin di antara kita nanti ketika suatu saat kita belajar yang lebih tinggi, ya, levelnya. Itu, Ustaz, kok di sini yang zilu kan katanya mansub. Kenapa kok di sini tetap domah? Ada yang tahu jawabannya? Nanti jawabannya ada di semester 6. Tahun lagi, Bu. Gak usah dijawab, Bu, ya. Mau dijawab sekarang nggak, Bu? Hah? Boleh Ustaz di-spill, Lalu? di-spill. Spill. Skip atau spill? Skip aja, Bu, ya. Ntar panjang waktunya. Boleh. Ya. Nah, ini khusus kata kerja mudhari' saja, Bu, sebenarnya, Bu. Nah, jadi dia tetap domah. Nah, biasanya kan mansub fathah kan, Bu, ya. Dia tetap domah khusus kata kerja saja, ya, kata kerja. Jadi tidak berpengaruh mansubnya. Jadi saya kasih jawaban yang lebih ringkas. Jadi jawabannya adalah
tetap mansub tapi hanya secara penempatannya saja. Jadi dia di tempat mansub, tapi karena dia kata kerja, dia harokatnya nggak berubah. Kata kerja itu dia mansubnya hanya karena huruf. Nah, nanti kita akan belajar lah mansub karena ada suatu huruf. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini, nggak bakal dia mansub secara harfiah atau secara harokatnya saja. Itu nggak bisa mansub. Tapi mansubnya hanya di penempatannya saja, gitu ya. Dia itu di tempat mansub, tapi karena dia kata kerja, dia tidak berlaku. Jadi yang berlaku memansubkan kata kerja itu apa, Bu? Ada huruf. Nanti kita akan belajar huruf an, ada lan, ada li. Itu yang bisa memperlakukan kata kerjanya mansub. Nah, kalau di sini dia mansub karena hanya penempatannya saja. Jadi secara lafadznya tidak ikut mansub. Nah, bingung nggak, Bu? Nah, nanti kita akan nyampe insya Allah. Nah, soalnya kalau selain kata kerja, misalkan selain kata kerja dengan keterangan tempat, Bu ya, itu mansub. Misalkan pakai kana ya, misalkan pakai kana. Kemarin dulu kita belajar isem kana itu seperti laisa ya. Itu yang pekerjaannya seperti kana itu laisa ya. Nah, tapi kana juga bisa. Kana itu misalkan kana Muhammadun eh Taliban misalkan. Kana Muhammadun Taliban. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Mungkin sekarang udah jadi guru kali ya. Nah, jadi Muhammad tadinya seorang siswa Murid. gitu kan. Murid ya kan. Tadinya seorang siswa. Jadi di sini kenapa kok mansub? Ya memang khobaru kana harus mansub. Mansub secara lafaz dan secara penempatan. Jadi lafadznya ikut mansub. Karena dia kata biasa ya, kata biasa bukan kata kerja karena dia isem bisa mansub. Tapi kalau diganti khobarnya dengan kata kerja, maka khususnya kata kerja mudhari Bu ya, maka mansubnya nggak kelihatan. Misalkan seperti ini. Kana Muhammadun yang duru. Ini yang seperti yang dijelaskan Bu Irna kok nggak salah ya. Bu Irna itu kan kemarin nanya, Set, kalau kata kerja yang seperti bahasa Inggris itu gimana, Ustaz? Yang misalkan ada was, is menjadi was apa ya? Atau were, gitu kan? Yang dulu sedang melakukan, ya kan? Kemarin waktu dia sedang melakukan ini, itu kan pakainya was kan? Ya nggak Bu Irna? Kalau dalam bahasa Inggris. Nah ini juga, misalkan kana Muhammadun yajlisu fil fasli, misalkan. Kana Muhammadun yajlisu fil fasli. Muhammad dulu ketika Muhammad sedang duduk di kelas. Nah, itu. Ya kan? Jadi pas Jadi di voting sini itu. khobarnya mana? Khobarnya di mana di sini? Yajlisu kan? Kana Muhammadun yajlisu Ya. fil fasli. Khobarnya di yajlisu kan? Ustaz, kok ini yajlisu nggak mansub? Karena yang mansub itu adalah secara penempatannya saja. Dia di tempat mansub, namun lafadznya tidak ikut mansub. Semua kata kerja yang sebagai khobar, itu yang mansub itu enggak hanya penempatannya saja, tapi lafadznya tidak boleh apa, Bu? Mansub. Kelihatan. Karena nanti yang bisa memansubkan kata kerja itu secara lafadz, Bu ya, itu nanti kita akan belajar di bab pelajaran 7 apa 8 gitu. Nanti kita akan belajar insya Allah. 17 atau 18 maksud saya. Itu ya, itu jawabannya lumayan panjang, Bu ya. Kenapa kok nggak ikut mansub? Ternyata mansubnya hanya secara penempatan, bukan secara lafadz ya. Jadi tetap domah. Baik, yang terakhir sekaligus mengakhiri pertemuan kita, Bu ya. Nanti hiwarnya kita bahas pekan depan, insyaallah. Fi'l ta'ajjubi, yaitu kata kekaguman ya, kalimat kekaguman dengan kata kerja ta'ajjub. Ini semuanya fi'l ta'ajjub itu dari kata sifat ya, kebanyakan diambil dari kata sifat. Silakan diharokati dulu.
Al-fi'lu la yataghayyaru ma'a taghayyuril maf'uli bihi. Wal maf'ulu bihi kok cepatan ya. Al-fi'lu la Iya yataghayyaru. Ustaz. La Al-fi'lu la yataghayyaru yataghayyaru. La yataghayyaru ma'a taghayyuril maf'uli bihi. Ma'a taghayyuri maf'uli bihi. Taghayyuri ya. Ma'a taghayyuril maf'uli bihi. Wal maf'ulu bihi qad yakunu isman dhahiran qad yakunu isman dhahiran. Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Am. Cepet banget. Wal maf'ulu bihi qad yakunu isman dhahiran. Qad yakunu isman dhahiran. Qad yakunu isman dhahiran wa qad yakunu dhamiran. Wa qad yakunu dhamiran. Udah ya? Apa artinya? Nah, kata kerja tidak berubah beserta perubahan objek ya. Jadi misalkan kalau objeknya mu'annas, jadi kata kerjanya nggak mungkin jadi ada tambahan taknis ya atau tambahan alamatu taknis enggak ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali jika maf'ulnya berubah ya. Nah, jadi kata kerjanya tetap mudzakkar semuanya, Bu. Selamanya tetap mudzakkar. Misalkan ajmala itu kata kerja ya. Misalkan akbaro, asgoro, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kata kerja yang menjadi mu'annas yang mana ditambahkan ta'u ta'nis ya. Tidak ada kata kerja di dalam kata kerja ta'ajub ini yaitu kekaguman tidak ada yang mu'annas. Jadi paham ya, Bu ya? Semuanya kemudzakkar. Wal maf'ulu bihi qad yakunu isman dhahiran wa qad yakunu dhamiran. Jadi objek itu terkadang bisa ismun dhahir, juga bisa dhamir gitu. Sama kayak objek pada umumnya ya. Kita kan udah belajar objek kan, Bu? Ada yang dhamir, ada yang ismun dhahir. Ada yang kalau dhamir pasti dhamirun baris, Bu ya. Enggak mungkin dhamirun mustatirun, enggak mungkin. Objek itu pasti dhamirun baris dan ismun dhahir. Enggak ada dhamirun mustatir, enggak ada. Objek itu dhamir mustatir tidak ada. Nah, gimana contohnya di sini? Di sini dicontohkan ma'ajmalal qamara. Apa artinya, Bu? Ma'ajmalal qamara. Betapa indahnya bulan. Tuh ya, betapa indahnya bulan. Nah, di sini mana kata kerjanya, Bu? Ma'ajmalal qamara. Mana kata kerjanya? Ajmala. Naam. Ajmala. Sebenarnya ini kita pelajari di semester lalu, Bu ya. Cuman di sini kita belajar objek yang domir ya. Kita belajar apa, Bu? Objek yang domir. Kalau kemarin kan di semester lalu, di semester 3 kita belajarnya objeknya yang ismun dohir semua kan. Ma'ajmal qamara, ma'asgoro, ma'akbaro, apalagi. Nah, itu objeknya kebanyakan adalah ismun dohir. Tapi di sini nanti kita belajar objeknya adalah domir. Semuanya domir ya, semuanya domir. Nah, di sini al-qamara sebagai maf'ulun bihi mansub. Nah, sekarang kita ke yang contoh yang lainnya. Ungdur ilal qamari. Apa artinya, Bu? Ungdur ilal qamari. Nazaro. Ungdur apa ungdur? Turun. Kok turun? Ungdur. Terlihat. Apa dia? Lihat. Nah, Melihat. lihatlah Ke bulan. lihatlah ke bulan. Ma'ajmalahu. Betapa indahnya iya. Iya. Betapa indahnya iya. Mana objeknya di sini, Bu? Hu. Ma'ajmalahu. Al-qamari. Naam. Coba kalau kita
ganti kata kerjanya ke objeknya. Ungdur ilal madarosati misalkan. Kalau kita jadikan kata kekaguman gimana? Ma ajmalahu atau ha? Atau ajmalat ha? Ma'ajmalaha. Apakah harus Ma'ajmalahu. ada tak sukun? Ma ajmalat ha atau ajmalaha? Yang benar yang mana, Bu? Tanpa T ya. Nggak boleh pakai, harus mudzakkar. Kata kerjanya harus Iya. mudzakkar ya. Jadi Jadi, nggak boleh pakai tak sukun. Ma ajmalaha gitu. Ma iya. ajmalaha. Jadi kata kerjanya tidak bakal berubah selamanya ya. Seperti itu tanpa ada tambahan ta'ut ta'nis. Apalagi wawul jamaah, apalagi nunun niswah. Gitu Bu ya. Jadi nggak boleh ada tambahan yang lainnya. Ini kata kerjanya unik sendiri Bu ya. Fi'lu ta'ajub itu. Fi'lu ta'ajub. Jadi tidak ada perubahannya sama sekali. Nah, nanti kalau kita sebut kata kerjanya ini istilahnya kalau kata kerja nggak bisa ditambah-tambahi, tidak bisa dirubah-rubah, itu namanya kata kerja apa Bu? Jamid ya, namanya jamid. Namanya jamidun. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu sampai Mau sini. nanya, Ya, silakan Bu. Ajmala itu kenapa bisa jadi ajmala ya? Nah, kemarin di semester lalu kita meroja dulu Bu ya. Hadza qamarun jamilun. Nah, misalkan seperti itu. Ma ajmala hadzal qamara. Hadzal qamara, ya kah? Hadzal qamara. Jadi, jamilun bisa dijadikan ajmal. Jadi kata kerjanya harus af'ala Bu ya. Jadi fa'ilun, polanya fa'ilun bisa berubah menjadi af'ala atau kata kerja yang lain misalkan sahlun, fa'lun. Nah, jadi intinya harus jadi af'ala ya. Mau kata sifatnya sahlun, kabirun, wasifun, nah, kan berbeda-beda kan polanya. Tapi kalau ingin dijadikan kata kerja kekaguman, maka kita harus ganti pola af'ala. Apa Bu? Polanya? Af'ala. Af'ala. Wasifun menjadi ausaho. Misalkan nadifun menjadi andofa. Andofa Bu, andofa. Nadifun. Artinya apa Bu? Nadifun. Bersih. Bersih. Misalkan kosirun menjadi apa Bu? Aqsa. Soro. Aqsara. Nah, kalau Bu ya. Jadi meroja lagi Bu ya semester 3-nya. Semester 3-nya. Jadi memang prosesnya itu menjadi af'ala Bu. Memang dari sananya. Jadi jamilun ajmala, kabirun akbaro. Jadi semuanya adalah kata kerja ya. Bukan kata sifat yang menjadi objek, tapi ini adalah kata kerja. Bisa dipahami di sini? Bu Nani ya tadi ya? Iya, insya Allah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Yang belum melengkapi hafalan kosakata silakan dilengkapi Bu ya. Kemarin kita sepakat bahwasanya pelajaran tambahan di hari Senin malam untuk di awal Juli Bu ya, insya Allah Bu ya. Kita mulai di awal Juli insya Allah. Yakin nggak ada pertanyaan lagi?